warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Ratnawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021, program studi Pendidikan Guru Kelas MI di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Berikut ini saya tunjukkan kartu surat kelulusan selama mengikuti kegiatan PPG yang diselenggarakan Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan ini surat formulir pendaftaran untuk mengikuti ujian UP dan UKIN. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan di MI Hidayatul Muttaqin, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tematik terpadu tema 5, berwirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran ketiga di kelas 6. Untuk penjelasannya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya video praktik pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti konsentrasi kita akan fokus dengan pelajaran ya. Oke, sekarang siapkan dulu tangannya. Ini baca doa ya. Sebelum belajar doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah duduk di kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin? Sudah. Ya, sudah bawa alat-alat yang Ibu tugaskan? Sudah. Ya, nanti kita siapkan kalau sudah mau melakukan percobaan ya. Oke, sekarang kita seperti biasa nyanyi lagu kebangsaan dulu supaya tercipta jiwa atau rasa nasionalisme kita. Kita sama-sama nyanyi Garuda Pancasila ya. Masih bisa kan? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, sekarang kegiatan literasi yaitu membaca. Kalian silakan baca buku yang sudah dibawa ya. Dalam waktu 3 menit ya. Silakan dibaca dulu. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih ya, suaranya yang keras ya. Kita minggu yang lalu itu belajar mengenai sifat-sifat magnet. Nah, kalau masih ingat yang pertama apa sifat magnet itu? Logam. Bersifat logam. Terus apa lagi sifat magnet? Daerah. Apa? Nah, yang menggunakan magnet itu apa saja, benda apa saja yang ada di rumah yang menggunakan magnet? Gunting. Yang menggunakan magnet, bukan yang dapat ditarik magnet. Yang dapat apa? Dinamo. Apalagi dinamo yang ada di sepeda. Sekarang barang-barang misalkan mainan dan lain sebagainya itu bisa kita kirim, kita
nanti kalian diharapkan mampu menemukan langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Kemudian berikutnya, nah ini melalui ya ibu tulisannya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah dibaca tahu kan? Nah sekarang tepuk semangat dulu. Ini kelihatannya kurang semangat ya. Tepuk semangat. Mudah-mudahan kita tetap diberi semangat yang membara untuk belajar ya. Oke, nah pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini itu tentang cara membuat magnet sederhana. Terus juga yang bahasanya, muatan bahasa, kita nanti akan belajar mengirim formulir atau mengisi formulir pengiriman barang. Sekarang lihat ke layar. Ya. Coba amati. Dapat dilihat? Kelihatan? Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Ini apa ya? Yang kalian amati. Ayo coba kalian pikirkan. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar di atas? Atau tentang gambar ini? Ada gambar apa ini namanya? Apa? Ini gambar apa namanya? Ini beko ya. Sedang apa dia? Atau itu untuk apa? Benda apa? Iya, dapat menarik magnet ya. Biasanya yang dapat ditarik magnet itu benda yang bagaimana? Benda ya? Besi. Selain besi, baja. Ini kenapa diam saja nih kelompok 3? Terus apa lagi? Nikel juga ya. Nah, ada besi, baja dan nikel, semua yang bentuknya logam ya. Ini bisa untuk menarik benda-benda yang bentuknya logam. Dan prinsipnya menggunakan magnet. Terus yang berikutnya ini ada apa? Lampu sepeda. Ini juga menggunakan ya dinamo magnet. Dimana nanti ketika dihayu ya itu nanti bisa menyala lampunya seperti itu. Dan ini ada magnet. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Nah sekarang coba kalian tanyakan pertanyaan, tulis ya, bukunya silakan dikeluarkan. Tulis pertanyaan mengenai magnet yang kalian lihat, ini benda-benda yang kalian lihat. Kemudian nanti tukarkan dengan teman kelompok ya. Nanti teman kelompok yang jawab ya. Silakan buat pertanyaan. Awal bukunya mana? Ketinggalan ini ya. Tapi tulisnya di mana ketinggalan? Ayo, silakan. Ada yang bawa buku 2? Ya, pinjamkan dulu itu. Ya, penawar ya. Silakan buat pertanyaan mengenai magnet dan nanti tukarkan dengan teman kelompoknya. Nah, mengenai tadi ya yang amati, ini gambar, ada gambar. Nah sekarang coba lihat lagi ke
dan pengiriman barang ya. Nah, apa pengiriman barang itu? Yaitu surat pengantar barang yang berisi daftar, lihat enggak? Perincian barang yang dikirim ya. Surat pengantar barang digunakan sebagai tanda terima penyerahan barang kepada penerima barang. Jadi harus ada pengirim dan penerimanya. Nah, ini petunjuk pengiriman barang. Yang pertama, tulis nama dan penerima dengan jelas menggunakan huruf kapital. Kita muatan IPA dulu ya, LKPD-nya yang muatan IPA dulu. Nanti silakan kalian diskusikan. Coba ibu mau tanya dulu, kelompok 1 bawa apa saja? Paku besar, paku kecil, dan magnet. Kelompok 2 bawa apa saja? Ada paku besar. Mana paku besarnya, tunjukkan. Ya, paku besar, terus paku kecil. Udah. Ya, penggarisnya mana? Bawa enggak? Bawa, dikeluarkan, taruh di atas meja. Mana tadi penggarisnya? Kelompok 3 bawa apa? Baterai, paku besar, terus kawat. Nah, sekarang kita akan mencoba percobaan membuat magnet sederhana. Ya, mulai dari sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya muatan IPA dulu ya, dan percobaannya nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Silakan dimulai. Jaraknya berapa dulu? Ya, kalau sudah berdiskusi silakan diisi ya LKPD-nya, silakan diisi, kumpulkan data-datanya. Berapa tadi hasil percobaannya? Silakan dikerjakan, diolah datanya ya. Data yang kalian dapat silakan diolah, ditulis dengan kelompoknya.
bacakan hasil diskusinya, hasil percobaannya yang didapat dari kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili? Silakan ke depan ya. Caranya nanti yang keras ya. Yang lainnya perhatikan dulu. Perhatikan, lihat ke depan teman kita. Nih, ya. Yang bahasanya mana? Di bawah karena 2 kan. Nah, ya. IPA dulu. Hasil pengamatan 5 kali gosokan 1 yang menempel. Dibaca dari awal. Apa tujuannya, caranya apa kamu membuat? Tujuan membuat magnet dengan cara digosok. Alat dan bahan: magnet, paku besar, paku kecil. Langkah-langkah percobaan. 1. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah pada kecil yang menempel. Gosokkan kembali pada paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil menempel. Hasil percobaan: 1 kali 5 kali gosokan yang menempel 1. 15 kali gosokan yang menempel 2. 30 kali gosokan yang menempel 2. Kesimpulan: semakin banyak paku besar digosokkan ke magnet, semakin kuat magnet yang dihasilkan. Ya, sudah. Itu untuk IPA. Sekarang bahasanya. Untuk bahasa. Nama: data penerima. Nama: Nawal. Nama akhir: Faktur Rozak. Alamat pengirim: Blok Plaza RT 3 RW 2, Provinsi Jawa Barat, Kota Kabupaten Indramayu. Kode pos 45623. Telepon +62 899 88231. Data penerima: nama awal Sera, nama akhir Siva. Alamat pengirim: Cilengsi Bogor, Provinsi Karanganggur, Kota Kabupaten Anggur. Kode pos 77759. Telepon 08 331 967 5712. Udah, dari kelompok 1 tepuk tangan dulu. Kita kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Laporan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Ini dengan cara induksi ya. Membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet, penggaris, paku besar, paku kecil. Langkah-langkah percobaan: dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dekatkan paku kecil ke paku besar. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm. Hasil pengamatan: jarak paku besar dengan magnet 6 cm. Jumlah paku kecil yang menempel 3. Jarak paku besar dengan magnet 4 cm. Jumlah paku kecil yang menempel 4. Jarak paku besar dengan magnet 2 cm. Jumlah paku kecil yang menempel 5. Jarak paku besar dengan magnet 1 cm. Jumlah paku kecil yang menempel 6 cm. Kesimpulan: semakin dekat paku yang menempel, semakin banyak paku kecil yang tertarik. Ya, tepuk tangan untuk bahasanya nanti. Data penerima: nama awal Ridho, nama akhir Najha. Alamat penerima: Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kota Kabupaten Indramayu. Kode pos
882, telepon 0821 9237 4390. Ya, sudah, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Bagus. Sekarang silakan dari kelompok 3. Perwakilannya maju ke depan. Ke depan lagi. Laboratorium percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat bahan: baterai, paku besar, paku kecil, dan kawat. Langkah-langkah percobaan. 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan: 5 lilitan dengan paku, 10 lilitan 1 paku, 2 lilitan 2 paku. Kesimpulan: semakin banyak lilitan, semakin banyak paku yang menempel. Bahasanya. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Data pengiriman: nama awal, nawal, nama akhir produk, alamat penerima, titik berasal, Terminal 2, Kecamatan Gabus Wetan, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, kode pos 093578, telepon 0838 365 79 5011. Data pengiriman: nama awal Esa, nama akhir Julia, alamat pengirim Desa Plaza RT 05 RT 02 Kecamatan Gabus Wetan, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, kode pos 875 360, telepon 085375701575. Ya, ya, tepuk tangan dulu untuk perwakilan. Terima kasih yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil percobaan cara membuat magnet sederhana dan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, itu apa? Ya, kita tadi belajar tentang apa? Magnet, cara membuat magnet sederhana. Ya, nah itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sama-sama menyimpulkan dengan kalian ya. Coba yuk, sekarang sama-sama kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu ibu ulang lagi cara membuat magnet sementara itu tadi ada 3. 1 dengan cara digosok, 2 dengan cara magnet yang dihasilkan. Terus untuk induksi, semakin bagaimana kesimpulannya? Semakin dekat jarak antara paku dengan magnet, maka semakin kuat atau semakin banyak paku yang dapat ditarik. Pintar. Untuk elektromagnet atau dialog listrik, bagaimana kesimpulannya? Tadi semakin banyak lilitan, Makin banyak ya, semakin banyak paku yang menempel. Nah, ini untuk magnet sementara ini bersifatnya sementara. Jadi ketika digosokkan saja ke magnet, setelah dibiarkan sudah tidak mempunyai gaya magnet atau kekuatan magnet. Ya. Terus benda yang dapat ditarik magnet itu benda yang bagaimana? Besi dan baja, dan nikel juga. Ya. Nah, untuk
ditulis. Terus kalau misalkan kita mengirimnya ke kantor pos, ke JNT, ya itu pasti ada biaya. Ya, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang siapkan buku tulisnya. Ibu mau tanya untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Ya, pertanyaannya nanti langsung jawab ya pertanyaannya. Apa yang sudah kalian pahami tentang materi yang sudah dipelajari tadi? Yang sudah pahamnya tentang apa? Silakan dijawab. Sudah? Ya, terus berikutnya apa yang belum kalian pahami? Apa yang belum kalian pahami dari materi tadi? Materi mengenai membuat magnet sederhana dan juga mengisi formulir pendaftaran. Mana yang belum kalian pahami? Yang belum kalian pahami, terus bagaimana langkahnya atau rencananya supaya kalian menjadi paham. Nah, sekarang Ibu akan memberikan umpan balik. Kalian paham atau tidaknya? Nanti Ibu akan bagikan untuk kalian kerjakan soal yang untuk kalian kerjakan. Tapi ini masing-masing ya, pribadi. Kalian harus mengerjakan soalnya ada 5 soal ya. Jadi silakan kalian kerjakan, tulis namanya. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan ya. Yang teliti, untuk mengisinya yang teliti, baca dengan cermat, jangan buru-buru. Ada 5 soalnya. Ada yang sudah? Nah, silakan. Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya atau perwakilannya kumpulkan dari mulai LKPD sampai tadi soal yang dibagikan. Bawa ke sini ya. Semua LKPD dengan soalnya.
dan nanti untuk Rafa dan Nawal ya, nanti setelah ini atau setelah nanti pulang nanti Ibu kasih arahan lagi ya, atau Ibu kasih materi lagi untuk yang masih kurangnya ya. Yang lain ada yang 100, ada yang 80 ya, kebanyakan ini 100, dan alhamdulillah berarti kalian sudah paham dengan materi yang sudah diajar. Nah, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang nanti untuk pembelajaran berikutnya ya, itu mengenai tentang ini apa ya, tanggung jawab wirausaha dan juga mengidentifikasi lembar LJK. Tahu LJK kan? Ketika kalian lembar jawaban komputer ya, berarti ketika mengerjakan apa biasanya? Kalau LJK lembar kerja lembar jawaban komputer, ketika kalian mengerjakan ujian ya, pernah kan ya waktu madrasah misalnya. Nah itu nanti kita akan belajar itu materi berikutnya. Nah, Ibu pesan untuk pembelajaran nanti tetap kalian harus disiplin, harus kerja sama juga dengan kelompok ya. Kalian harus ada kerjasama, terus juga harus sopan, harus rapi ya. Itu yang Ibu harapkan ketika kalian melakukan percobaan atau melakukan diskusi untuk pelajaran yang lainnya. Sekarang kita coba nyanyikan lagu Gadis Indramayu-nya, masih ingat? Masih ya? Coba supaya kita semangat lagi ya. Gadis Indramayu, 1, 2, 3. Gadis Indramayu sederhana pengampone, manis yen gemuyune, alon pisan suarane, tapi batik pauman, tapi potongan kebaya, bisa patone ayu, iku gadis Indramayu, titi sing kumat sing wajib dipusti-pusti, iku gadis Indramayu, wone ayu ning rupane, sopan santun kebasane, iku gadis kang utami. Nah, silakan masukkan semua perlengkapannya. Masukkan dulu ya. Bukunya juga. Taruh di kolong itu. Rapi? Itu masih ada. Nah, ya. Silakan rapikan kembali. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini ya cukup, dan semoga selama hasil pembelajaran ini nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan Bibi duduk yang rapi, disiapkan ya. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah ya. Nah sekarang Ibu pesan nanti silakan kalian pulang, dan Ibu minta tetap jaga kesehatannya, protokol kesehatannya tetap harus dijaga, dan kalau pulang langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir dahulu, ganti bajunya baru nanti kalau mau ada PS sekarang kerjakan, baru nanti boleh bermain ya. Nah, silakan sampaikan salam dari Ibu untuk Ibu dan Bapak kalian ya. Ibu
Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.